warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bonai bersama obrolan nyaman santai. Salah satu luncuran terbaru dari SMK Negeri 1 Payakumbuh yang merupakan wadah berdiskusi mengenai kreasi dan inovasi. Baik, tentunya bersama saya sebagai host kali ini Meisyara Suryani. Selain itu, bersama kita juga di sini bintang tamu yang luar biasa Ibu Yunita Rosanti selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Payakumbuh. Selamat datang Ibu. Apa kabar Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, adapun tema yang kita usung untuk podcast hari ini adalah paradigma baru pendidikan dengan program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tapi tampaknya untuk bintang tamu kita tidak cukup perkenalan nama saja nih Bu. Seperti kata orang Minang, tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk itu Bu, kami persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri secara lebih detail. Ibu, silakan Ibu. Oke, terima kasih Misha. Iya. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama tadi udah disebutkan, Yunita Rosanti. Dan Ibu adalah seorang guru di SMK 1 Payakumbuh yang saat ini menjabat sebagai kepala sekolah. Sejak dilahirkan, mungkin Ibu sudah punya bakat jadi guru. Iya, Masya Allah. Tetapi terlambat untuk menyadarinya dan baru mengagumi dan mencintai profesi ini setelah melaksanakan program PKL setelah menamatkan pendidikan di IKIP Padang. Kenapa gitu Bu? Kalau dulu Ibu mengatakan karena dulu di zaman sekolahnya, zaman Ibu sekolah di waktu SMP, SMA kan sudah ada juga program PKL, Iya, praktek kerja lapangan mahasiswa IKIP pada zaman itu namanya. Ya. Datang ke kelas Ibu itu karena mungkin masih proses belajar menjadi guru, Ya. dimainin oleh teman-teman dan Ibu termasuk orang yang juga ikut memainkannya. Jadi pada waktu itu nggak enak jadi guru. Nah, makanya belum ada timbul kesan yang baik tentang profesi guru. Maka walaupun kuliah di IKIP tapi belum menyatakan diri siap untuk menjadi guru. Belum dapat feel-nya gitu ya belum. Bu. Oke. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari Ibu Yunita Rosanti. Selanjutnya nih Bu, membahas mengenai tema kita kali ini, paradigma baru pendidikan dengan program penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu bagaimana nih Bu tentang tema kita hari ini? Ada banyak statement yang dilempar kepada kami sebagai pelajar milenial tahun ini nih Bu, bahwa pelajar tahun ini mengalami krisis moral dan karakter katanya Bu. Yeah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah Ibu setuju dengan statement yang seperti ini Bu? Kalau kita bincang tentang statement itu tentang persepsi ya. Iya, benar. Persepsi dan persepsi seseorang itu kita tidak bisa harus katakan benar dan salah karena persepsi tentu orang ini akan memiliki sudut pandang dan dasar-dasar dia mengeluarkan pendapat seperti apa tentang pandangannya. Benar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang persepsi semua orang bisa. Yep. Tetapi Ibu yakin walaupun ada anggapan bahwa anak milenial kurang karakter, tidak selamanya benar. Tetapi dari sudut mana kita memandangnya? Karena dari sisi yang lain, para milenial muda ini juga memberikan hal-hal yang dulu bagi kami yang generasi jadul lah, kalau anak-anak milenial bilang sekarang, itu malah tidak ada. Dan Ibu secara pribadi kadang-kadang terkaget, loh kok bisa mereka ya? Saya dulu seusia mereka kok enggak? Nah, itu kan. Jadi baik dan buruknya sebuah generasi itu tidak bisa dilihat dari satu aspek saja, apalagi itu hanya persepsi. Baik, statement yang luar biasa sekali disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya Ibu, sebelum mencapai posisi sebagai Kepala Sekolah, pastinya Ibu juga sama seperti saya pribadi mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA, dan bangku kuliah juga nih Bu. Nah, pada zaman Ibu remaja dulu Bu, ya kita flashback sedikit ya Bu, saat Ibu remaja dulu, apakah kenakalan-kenakalan yang kami sebabkan atau yang dibuat oleh generasi milenial sekarang nih Bu? Apakah tidak ada kenakalan seperti itu di zaman Ibu dulu Bu? Ya, Ibu sekarang jadi guru ya. Iya. Dan akhirnya Ibu juga melihat keseharian anak-anak yang bersekolah di sekolah SMK 1 Payakumbuh. Dari generasi ke generasi sebenarnya yang nakal dalam tanda petik tadi itu semuanya
milik semua generasi. Iya. Tidak hanya generasi milenial, tetapi milik semuanya. Hanya barangkali bentuk kenakalannya berbeda, ya, Bu. atau bentuk nyata real tindakan-tindakan yang mereka lakukan itulah yang agak berbeda. Baik. Didukung kemudian barangkali paradigma para orang dewasa Ya. itu kadang-kadang masih terkotak kepada paradigma mereka lama dulu, Oke. bahwa yang baik ini begini, Ya. seperti versi mereka dulu. Kalau anak yang baik itu duduk berlipat tangan di atas ya. meja. Nah, kalau hal ini diharapkan sebagai indikator baik dan buruknya seorang siswa, Ibu nanya sama Mesa sendiri sekarang nih, Ya, Bu. ada nggak, sanggup nggak duduk lipat tangan di meja baik-baik? Sepertinya kurang sanggup ya, Bu. Nanti bosan atau gimana Nah, gitu ya, ini Bu. artinya zaman Sudah berubah. akan merubah Iya, Bu. karakter seseorang. Jadi, dan harusnya indikator baik dan buruk pun akan bergerak kalau itu bukan sesuatu yang prinsip. Baik. Nah, jadi tidak sepenuhnya ya, Bu, perubahan zaman itu mempengaruhi karakter dan membawa karakter itu buruk gitu ya, Bu. Tergantung bagaimana pelajar itu sendiri menyikapinya, betul ya, Bu? Oke, setuju. Nah, selanjutnya nih, Bu, dalam pandangan Ibu sendiri, bagaimana sih, Bu, pelajar milenial ini harus bersikap? Apakah kami memang harus mengikuti, seperti kata Ibu tadi, apakah memang harus mengikuti aturan-aturan pelajar zaman dulu atau gimana, Bu? Kan secara itunya pengaruh globalisasi yang sangat besar sudah mempengaruhi karakter kami secara tidak langsung begitu, Bu? Iya. Seperti Ibu katakan tadi, zaman berubah, tata cara kehidupan juga akan berubah. Iya. Maka baik dan buruk pun itu secara etimologi tetap dia akan baik ya baik, buruk ya buruk. Iya. Tetapi secara pemaknaan itu nggak bisa disandingkan satu generasi yang zaman dulu dengan pola kehidupan yang lalu Iya. dengan generasi yang sekarang yang dengan pola kehidupannya yang juga dengan tata cara yang sekarang. Baik. Kalau dulu Ibu nggak pernah berkontak sosial dengan teman yang jauh di seberang pulau kecuali lewat surat. Iya. Nah, yang Ibu pelajari etika bagaimana menulis surat. Benar. Nah, kalau sekarang Mesya dan teman-teman sekarang berhubungan langsung tidak hanya lewat surat, tetapi bisa langsung video call. Iya, Bu. Langsung bertemu antara satu orang person to person walaupun jarak terbentang jauh. Iya, Nah, benar. etikanya yang harus dipahami, kita tetap harus punya etika. Oke. Nah, etikanya dalam situasi yang seperti apa? Nah, ini makanya tidak bisa disandingkan. Oh, ini sopannya orang dulu, ini sopannya orang sekarang lebih sopan yang dulu. Yang dulu dibanding yang sekarang itu nggak bisa. Baik. Gitu kan. Jadi tidak ada yang bisa membandingkan kesopanan ya, Bu, karena Iya. seiring berubahnya zaman, aturan etika itu pun berubah gitu ya, Iya. Bu. Baik. Nah, Yang tidak berubah yang harus diingat adalah norma-norma dan aturan nilai-nilai agama itu memang tidak bisa kita rubah. Tetapi tata cara kehidupan yang lain itu bisa mengikuti dengan perkembangan zaman. Ini pendapat Ibu pribadi loh. Iya. Dan barangkali akan menjadi perdebatan juga Iya. banyak orang gitu. baik, Bu, karena seperti Ibu bilang tadi, persepsi itu tergantung kepada orangnya masing-masing Iya. ya, Bu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, Bu, dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen, Bu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, Bu. Nah, menurut pandangan Ibu pribadi nih, Bu, apakah diri Ibu sendiri sudah memiliki elemen-elemen yang disebutkan sebagai profil pelajar Pancasila sebentar ini, Bu? Kalau ditanya sudah memiliki, Ibu berarti katakan sudah. Baik. Tetapi apakah Ibu sudah menjadi contoh terbaik, teladan terbaik tentang elemen itu? Ibu belum bisa Oke. jawab. Karena seperti tadi, kita sehari-hari menampilkan diri kita tentu sesuai dengan yang ingin kita lihatkan kepada orang lain. Benar, Bu. Nah, jadi walaupun seperti apapun sempurnanya seorang manusia, dia tidak akan pernah sesempurna yang diaturkan dalam norma. Baik. Manusia yang sempurna satu-satunya yang pernah diciptakan itu yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Benar, Bu. Dan Mesya udah belajar juga di dalam pelajaran agama bagaimana proses penyempurnaan beliau menjadi seorang manusia utama. Ya. Itu langsung diformat oleh Yang Maha Kuasa, ada
proses bedah dan segala macam itu luar biasa proses itu terjadi, maka jadilah manusia yang tanpa kesalahan, tanpa cacat, itu satu-satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam, benar Bu. Dan mungkin sampai sekarang belum ada ya Bu yang sesempurna Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya merujuk beliau sebagai referensi, dan barangkali juga banyak tokoh-tokoh lain yang hidup di sekeliling kita dari zaman ke zaman. Baik. Itu merupakan juga referensi-referensi yang bisa kita jadikan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Baik, Masya Allah. Jadi menurut Ibu satu-satunya manusia yang bisa kita jadikan contoh dan rujukan yang memiliki Tanpa celah. enam elemen ini cuma Nabi besar Muhammad SAW gitu ya Bu. Masya Allah. Nah terakhir nih Bu, menurut pandangan Ibu pribadi, adakah statement Ibu pribadi mengenai tema kita Bu, paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila begitu Bu? Hidup itu berproses. Iya. Dan penyempurnaan karakter seseorang itu juga seirama dengan proses perjalanan kehidupan mereka. Iya. Nah, hari ini kita mungkin tidak sempurna. Dan mungkin sampai akhir hidup pun kita tidak akan sempurna. Baik. Tetapi bagaimana kita berproses untuk menuju kesempurnaan, itulah nilai kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Iya. Nah, bagaimana hasilnya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita berharap kita husnul khotimah nantinya. Masya Allah. Tetapi yang harus kita seriusi adalah bagaimana kita berproses memperbaiki karakter kita dari hari ke hari. Berbuat dari hal-hal yang kecil, tetapi terus bergerak maju. Insya Allah kita nanti akan sampai kepada yang dicita-citakan oleh pendidikan kita dalam paradigma baru ini. Insya Allah kita sama-sama mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, hidup ini berproses dan karakter itu berproses seiring kita berproses menuju apa yang kita cita-citakan. Nah, mungkin sekian saja podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang cantik sebagai narasumber kita hari ini. Sekian saja dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.